Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mencoba merangkum dari banyak komentar di channel YouTube saya yang secara garis besar ya menimbulkan kekecewaan dari para Bapak Ibu Guru bahwa dengan begitu banyaknya aturan maka semakin dipersulit untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru ya untuk yang triwulan 3 ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berkaca bukan hanya triwulan 3 saja ya, triwulan 1 juga maupun triwulan kedua juga sama. Begitupun juga dengan pencairan tambahan 100% TPG dalam THR maupun gaji ke-13. Jadi benar adanya kalau memang semakin banyak aturan yang atau kebijakan yang dikeluarkan maka semakin dipersulit pencairan tunjangan sertifikasi gurunya gitu. Nah, apapun bahasanya, alasannya jelas itu sangat merugikan teman-teman guru. Jadi saya sepakat dengan apa yang guru-guru keluhkan ya saat ini. Karena memang ketika misalnya fair-fairan aja ya, ketika misalnya guru sudah berusaha melengkapi semua datanya sesuai dengan prosedur yang diinginkan, sesuai dengan aturan, tapi ternyata ketika sudah semuanya sudah selesai, malah pencairannya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman guru ya. Mulai dari kodenya harus berubah ini ke inilah seperti itu. Saya juga tidak paham apa makna dari kode-kode tersebut gitu ya. Saya mencari informasi itu, tetapi menurut saya jawabannya tidak logis gitu ya. Kalau hanya untuk perubahan kode-kode untuk memudahkan data validasi gitu ya. Intinya adalah kenapa tidak dipermudah aja untuk pencairan tunjangan sertifikasi gurunya, gitu aja sih, nggak usah dibuat ribet gitu. Nah, jadi tetapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan ke teman-teman guru, jika Bapak Ibu guru ingin mendownload ebook yang bisa dijadikan sebagai pegangan guru, kemudian pegangan siswa, ya, modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu, konteks dari apa yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah lebih kepada rasa kekecewaan para guru yang merasa bahwa kok semakin kesini itu pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu malah lebih dipersulit ya. Sama aja antara yang dipegang sama pusat sama yang dipegang sama daerah gitu. Ya, jadi ya pada akhirnya muncul ya banyak unggahan di grup-grup yang merasa bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu bisa dikatakan makin dipersulit ya, terutama bagi teman-teman guru yang sampai detik ini tuh datanya belum valid gitu ya. Padahal mereka sudah bekerja keras untuk bisa memenuhi segala persyaratan tersebut ya, mulai dari perbedaan penulisan nama ibu lah dan kakak dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang menurut saya sesuatu hal yang sederhana banget gitu ya, tetapi kok malah dipersulit gitu. Nah, kebijakan baru itu bahkan dianggap membuat gaduh dan sebagainya. Nah, mulai tahun 2025, meskipun penyaluran TPG untuk guru itu langsung dibayarkan ke rekening guru ya, baik itu melalui pemerintah daerah, bukan lagi melalui pemerintah daerah ya. Nah, tujuannya kan memang untuk lebih cepat, tepat, dan terukur ya. Namun, ini tidak berarti bahwa akan cair secara otomatis, tepat waktu, tepat sasaran gitu ya. Ketika misalnya yaitu tadi semua persyaratan sudah dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana dengan syarat umum sebelum masuk ke alur penyaluran ya. Nah, ini syarat pencairan. Jadi, nah ini saja sudah membuat ribet gitu ya. Jadi pertama, guru harus memenuhi beban kerja ya, 24 jam tatap muka, kemudian memiliki sertifikat pendidik dan data valid di info GTK ataupun Dapodik, dan syarat administrasi lainnya harus relevan ya. Apalagi kalau untuk pencairan triwulan ketiga itu harus ditambah menjadi guru wali lagi ya, semacam itu tambahannya. Nah, meski syarat terpenuhi, dana baru bisa disalurkan setelah melewati verifikasi atau validasi dan baru diterbitkan SKTP-nya ya, seperti itu pun juga menunggu berminggu-minggu gitu ya. Bahkan tidak sesuai dengan ininya ya, dengan targetnya gitu. Nah, saya juga bingung ya, kenapa kok tidak seperti skemanya dosen gitu ya. Jadi dosen itu yang saya tahu itu hanya cuma melaporkan dalam 1 tahun itu 2 kali, tapi penerimaannya itu tiap bulan gitu. Nah, itu kenapa kok tidak dibuat sesederhana itu gitu. Nah, itu jadi sepertinya kalau kita berbicara tentang
kesejahteraan guru ya memang belum belum begitu ini ya maksimal ya, terutama karena setiap kali ganti pimpinan, ganti kebijakan, dan itu semakin dipersulit gitu. Nah, kalau kita lihat pada alur dari penyaluran TPG ya untuk ASN daerah ya, kita lihat di sini bahwa pertama itu guru atau sekolah itu mengupload ke Dapodik ya. Jadi guru memastikan input ataupun update data di Dapodik secara lengkap dan akurat, mulai dari satuan administrasi pangkal, kemudian beban kerja, golongan, masa kerja, NUPTK, dan lain-lain. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kemendikbudristek itu memverifikasi agar data di Dapodik itu akurat dan logis. Nah, Puslabdik memvalidasi data sesuai dengan Juknis ya. Jadi tercermin di Info GTK. Nah, ini saja itu sudah memulai kegaduhan ya, karena yang memverifikasi itu bukan satu orang gitu ya, pasti bergantian gitu. Jadi masing-masing itu tidak memiliki SOP yang jelas. Kemudian persetujuan dinas ya atau kode status. Jadi setelah valid, Dinas Pendidikan itu memberikan persetujuan hasil validasi, yaitu kode 16 itu menunggu persetujuan dinas. Jika disetujui maka berubah menjadi kode 07. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang masih bertahan di kode 16 itu artinya menunggu persetujuan dari dinas gitu. Kalau sudah dinas menyetujui maka akan berubah menjadi kode 07. Kemudian Kemendikbudristek itu menetapkan penerima, dalam hal ini adalah menerbitkan SK ya. Jadi Kemendikbudristek itu menerbitkan SK surat rekomendasi penerima TPG di mana status menjadi kode 08 ya, di mana SK terbit atau diterapkan penerima, dana penerima dan detail pembayaran diunggah per gelombang per triwulan semacam itu. Lalu masuk ke Kementerian Keuangan ya. Jadi berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud, DCPK memverifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten ataupun kota. Baru Kementerian Keuangan itu memulai 172 KPPN di daerah, DJPB menerbitkan SPP atau SP2D dan menyalurkan langsung ke rekening guru. Pada titik ini, dana siap masuk ke rekening. Nah, ringkas status yang sering terlihat di Info GTK itu adalah 16, menunggu persetujuan dinas, 07 itu menunggu penerbitan SK, 08 itu SK terbit. Nah, baru dilakukan penyaluran oleh Kemenkeu. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ya, pola penyaluran ya. Ini, ada 6 tahapan yang Bapak Ibu harus lewat, dan itu tidak mudah gitu. Nah, kode status ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, penyaluran bertahap pada gelombang ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu juga pahami bahwa penyaluran dilakukan bertahap, per gelombang atau per triwulan, disebutkan pada tahap 1 mulai 1 Oktober. Kemudian tahap 2 itu menyusul. Wajar bila ada yang sudah cair dan ada yang masih berproses sesuai dengan urutan tahapan gitu Bapak Ibu. Jadi ya disuruh menunggu lagi ya, sabar lagi Bapak Ibu guru ya. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ASN dan non-ASN ya. Kalau ASN dan non-ASN, jadi khusus untuk ASN daerah karena penyaluran itu via Kemenkeu ya. Kalau non-ASN skema berbeda ya. Jadi penyalurannya itu oleh Kemendikdasmen ya, melalui Puslabdik, bukan lewat Kemenkeu atau KPPN. Nah, tetapi guru ataupun sekolah itu harus memastikan data itu benar dan lengkap di Dapodik. Beban kerja memenuhi dan melakukan sinkronisasi. Kemudian operator sekolah, dinas maupun Kemendikbudristek itu memverifikasi atau validasi data pada penerbitan SK sehingga mendapatkan status 08 gitu. Kemudian Kemenkeu itu memverifikasi nilai dan pencairan ya ke rekening guru. Nah, intinya sebelum status 08 terbit, ranahnya Kemendikdasmen atau dinas itu sesudah itu ranahnya Kemenkeu, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan mengapa yang banyak yang merasa bahwa saat ini itu lebih dipersulit gitu ya untuk proses pencairannya. Jadi ini saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Nah, jadi persepsi ini umum muncul ya ketika misalnya data tidak valid dan tidak sinkron ya, misalnya mulai dari penulisan nama orang tua yang tidak benar, kemudian kakak yang berbeda, NIK yang bermasalah gitu ya, kemudian beban kerja belum memenuhi 24 jam tatap muka atau penugasan belum terbaca sistem,
Kemudian belum ada persetujuan dinas, ya masih di kode 016, di kode 16. Kemudian SK belum terbit, ya masih kode 07, dan proses verifikasi DJPK atau SP2D KPPN sedang berjalan. Jadi bukan berarti disengaja untuk mempersulit, melainkan alur administratifnya memang berlapis dan penyalurannya dilakukan secara bertahap. Nah, coba kita cek ya. Nah, ini langkah praktis ya, yang bisa dicek oleh teman-teman guru, bahwasanya satu, cek info GTK atau Dapodik, pastikan valid, perbaiki ketidaksesuaian data mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, dan KK, ya, dan golongan lain sebagainya itu. Kemudian pantau kode 16 ke kode 07 ke kode 08. Tanya operator sekolah atau dinas jika status lama ya di 16. Butuh persetujuan dinas soalnya kalau yang 16. Atau lama di 07 ya, itu menunggu SK. Kemudian kalau sudah 08, bila dana belum masuk, tanya ke dinas atau kanwil ya. Ini banyak yang bertanya hal tersebut ya. Kode 08 tapi kok belum cair-cair ya, untuk memastikan SP2D-nya sudah terbit. Kemudian sinkron rutin Dapodik ya, unggah dokumen pendukung bila diminta, simpan bukti komunikasi atau permohonan. Nah, pahami jadwal gelombang, ada antrian antar gelombang atau per triwulan. Jadi perbedaan waktu cair bukan anomali semacam itu. Jadi itulah yang kalau saya simpulkan bahwasanya penyaluran untuk tunjangan sertifikasi guru 2025 itu memang dilakukan langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya. Tetapi menimbulkan banyak polemik karena semakin banyak aturan itu semakin dipersulit ya, rasanya seperti itu. Kemudian proses terdiri dari banyak tahapan verifikasi dan validasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi berlapis-lapis Bapak Ibu guru. Nah, keterlambatan umumnya karena data atau status itu belum lengkap Bapak Ibu. Nah, kemudian informasi resmi dapat diakses di akun Dirjen PK Kemenkeu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.